Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Mihra dalam materi Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi kompetisi dalam kebaikan. Seperti yang kita lihat pada video kali ini, yaitu bagaimana kita berkompetisi di dalam kebaikan. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu kita pahami apa tujuan dari materi ini. Oke, yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis terkait tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar sesuai kaidah tajwid dan maharijul huruf. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum tajwid Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini perlu kita sebelum kita lanjutkan ke ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, perlu kita pahami dulu apa itu berkompetisi dalam kebaikan. Nah, bagaimana cara agar manusia dapat menerapkan perintah berkompetisi dalam kebaikan? Perlu selalu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan hidup di dunia ini banyak sekali. Bahkan ada yang tidak pernah hidup di dunia karena baru sampai hidup di alam kandungan saja sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hidup itu hanya sekali. Jadi janganlah kita merugi di dalam hidup ini. Maka kita di sini dianjurkan untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Sebaliknya, hidup diisi dengan perbuatan mengikuti hawa nafsu setan yang senantiasa membujuk, merayu, dan mendorong manusia untuk berperilaku buruk. Itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mengikuti seruan setan berarti siap menjadi teman setan selama-lamanya di neraka, karena setan telah menjadikan musuh abadi bagi setiap manusia di dunia ini dan telah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal menjadi calon penghuni neraka. Maka anak-anakku sekalian, maka janganlah kita menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang menganjurkan kita untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja.
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, ini kita dianjurkan berkompetisi di dalam kebaikan. Nah, kita bagaimana ayat ini menyuruh kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Jadi kita tidak harus bilang ini itu ya. Kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Dalam ayat ini, Allah juga menjelaskan isi kandungannya yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang turun terakhir, namun memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab sebelumnya. Kemudian, yang kedua, kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah isinya paling sempurna, berlaku sepanjang zaman dan terjaga keasliannya. Dan yang ketiga, keragaman agama yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia di dalam memilih dan menerima kebenaran. Dan yang keempat, semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, yang mana itu kebaikan yang perlu kita laksanakan? Banyak contoh-contoh yang perlu kita lakukan. Misalnya, ikut bersosialisasi, ikut memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya harta, setidaknya kita membantu dengan tenaga. Oke. Itu tadi tentang bagaimana maksud dari ayat itu, isi kandungan, arti. Sekarang kita lanjut ke hukum tajwid dari surah Al-Maidah ayat 48. Di sini ada beberapa terdapat hukum tajwid di dalamnya, yaitu wa anzalna. Itu. Di sini terdapat hukum bacaan di mana huruf nun mati bertemu dengan huruf za. Kemudian mad tabi'i, ada huruf nun berharakat fathah diikuti dengan huruf alif. Selanjutnya, hukum bacaan yaitu ilaikal kitab. Di sini ada idgham qamariyah, yaitu ada huruf al bersambung dengan huruf kaf. Kemudian ada mad badal, yaitu huruf ta berharakat fathah diikuti huruf alif. Kemudian ada juga bil haqq. Dia idgham qamariyah. Ada huruf al bersambung dengan huruf ha. Ini. Kemudian ada musaddiqan lima. Itu idgham bila gunnah, di mana huruf kaf berharakat tanwin atau fathah bertemu dengan huruf lam. Kemudian baina, madlin atau lain, di mana huruf ba berharakat fathah diikuti dengan huruf ya atau sukun. Ini itu adalah hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 48 di sini. Di sini hukum tajwid. Sebelum kita akhiri materi kali ini, itu tadi perlu kita pahami bagaimana kita berkompetisi, bagaimana kita menjalin hubungan silaturahim dengan sesama manusia, baik itu di lingkungan sekitar, di lingkungan kita tempat tinggal, di lingkungan sekolah dan teman-teman. Berkompetisi dalam kebaikan bukan berarti kita berkompetisi untuk meraih sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri, tetapi berkompetisi kebaikan itu untuk menghadapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, memahami apa yang perlu kita pelajari dan tidak mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan dari luar. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin di materi selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang hukum tajwid, tentang surah Al-Maidah, bagaimana kaidah-kaidahnya. Bisa kita lanjut di materi selanjutnya. Untuk sampai di sini, sebelum kita akhiri materi ini, maka perlu kita pahami apa hikmah di balik
berkompetisi dalam kebaikan, apa yang perlu kita petik di dalam ayat tadi, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan-aturan dan syariat agama Islam. Itu yang perlu kita pahami di dalam Quran surah Al-Maidah tadi. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu saya akhiri dengan ucapan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.